li asha. Kenapa kok ha dibaca panjang? Nah, perhatikan media gambar di layar. Tanwin sebelah kirinya adalah huruf mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah, guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Untuk penjelasan ilmu tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar yang ringkas dalam setiap penjelasannya, sehingganya semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Jika kita ingin baik bacaan Al-Quran kita, kemudian kita juga ingin lancar membaca Al-Qurannya, maka hal yang harus kita lakukan tentulah kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Kemudian kita juga harus belajar ilmu tajwid dan juga memahaminya, seperti itu. Oleh sebab itulah di sini kami berusaha memberikan video pembelajaran mengaji Al-Quran yang kami bacakan nantinya dengan pelan-pelan untuk supaya mudah untuk diikuti ya, untuk melatih bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, bapak dan ibu, yang bagi yang belum lancar ya agar bisa segera lancar. Kemudian nanti tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan ilmu tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, guna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, bapak dan ibu. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Nantinya akan kami bacakan dengan pelan-pelan. Silahkan diikuti bacaan yang kami bacakan nantinya untuk melatih bacaan Al-Qur'an daripada saudara semuanya bagi yang belum lancar agar bisa segera lancar. Kemudian setelahnya akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwidnya dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Li ashabil yamin thullatum minal awwalin. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Ya, ini surah Al-Waqiah ya, surah Al-Waqiah ayat yang ke-38 dan ke-39. Nah, karena sebelumnya itu telah kita bahas surah Al-Waqiah ayat yang ke-36 dan ke-37. Sekarang kita ke-38 dan 39. Mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini ha dibaca panjang, li asha. Kenapa kok ha dibaca panjang? Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Kami jelaskan dulu secara keseluruhan bagaimana cara membaca media gambar tersebut, supaya nantinya ketika membaca Al-Quran, saudara semuanya sudah dapat tahu, oh ini tanda panjang nih, oh ini dibaca panjang karena sebabnya ini, seperti itu.
Perhatikan rumus satu yang warna hitam. Di situ ada huruf ya sukun. Huruf ya sukun. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Rumus satu yang warna hitam. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Baris satu di bawah tuh namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Kemudian rumus satu yang warna hitam itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau, yakni ada harokat kasroh berdiri atau alif kecil berdiri di bawah huruf seperti itu untuk menunjukkan tanda panjang. Rumus 2 yang warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 2 yang warna hitam itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau untuk menunjukkan tanda panjang, yakni harokat dhammah atau tanda baca dhammah terbalik seperti yang warna hijau itu. Kemudian rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Jadi rumus 3 yang warna hitam itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau, yakni harokat fathah berdiri atau berbentuk alif kecil di atas huruf, untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Sampai di sini harusnya Bapak dan Ibu sudah paham ini, kenapa kok H ini dibaca panjang ya. Jadi ketiga huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan pada media gambar itu, itulah yang disebut dengan huruf mad. Jadi kalau ditanya huruf mad ada berapa? Ada 3. Apa saja hurufnya? Seperti yang kami sebutkan tadi, yang warna-warna hitam itu, beserta dengan harokatnya seperti itu. Sedangkan H ini dibaca panjang, ini penjelasan itu terletak di rumus 3. Rumus 3. Perhatikan dulu rumus 3 yang warna hijau. Kami ulang ya, bahwasanya rumus 3 yang warna hijau pada dasarnya adalah yang rumus 3 warna hitam. Kalau misalkan kita urai seperti itu. Perhatikan yang rumus 3 yang warna hijau itu. Di situ kan dapat kita lihat ya, ada tanda alif kecil begitu, harokat fathah berdiri. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya baris miring di atas huruf seperti ini. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini ya. Nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya H dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Li ashabil yamin. Di sini ada alif lam setelahnya huruf ya. Kalau kita mengaji Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya jajar begini, letaknya jajar, nanti di situ akan terjadi hukum tajwid itu. Kalau tidak alif lam qamariyah, ya alif lam syamsiyah seperti itu. Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ini alif lam, ini alif, ini lam, letaknya jejer, maka dikatakan alif lam. Setelah alif lam di sini adalah huruf ya. Coba diperhatikan, huruf ya itu termasuk salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan, huruf ya. Termasuk salah satu huruf qamariyah kan, maka ini alif lam bertemu dengan huruf ya, dikarenakan huruf ya huruf qamariyah, maka alif lam bertemu dengan
dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Nah, itu maksudnya sama saja. Nah, mengapa begitu? Karena cara membaca huruf lamnya dia dibaca jelas, dibaca izhar, nah, dibaca terang, jelas terbaca dia begitu. Nah, ha bil bil, nah, terbaca kan huruf lamnya bil begitu. Jadi kalau ada huruf alif lam, letaknya dia jejer. Ada huruf alif lam letaknya jejer. Huruf lamnya ada tanda sukunnya nih. Ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya. Nah, maka itu alif lam qamariyah. Ya min dibaca panjang. Kenapa kok min dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya begitu? Sekarang perhatikan, ini namanya mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam silakan diperhatikan. Sudah diperhatikan ya rumus 1 yang warna hitam. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita perhatikan. Kalau kita menjumpai huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Jika sebelum huruf ya sukun, kalau sebelum tuh berarti yang berposisi sebelah kanan kita, sebelah kanan. Nah, ini huruf ya sukun. Sebelah kanan mana? Berarti yang sebelah sini kan, ini kan. Nah, kalau sini kan kiri, kalau sini kanan. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun, jika sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh baris 1 di bawah huruf, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Nah, itu maksudnya sama saja. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya mi kita baca panjang sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Mi mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i ditambah huruf yang kita sukunkan dibaca min. Nah, jadi mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, berubah dia menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun, mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang kita sukunkan ya, dengan huruf yang disukunkan itu berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, bertemu mad arid li sukun kita baca 2 harokat, semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, semuanya kita baca 4 mad arid li sukunnya. Tidak boleh selang-seling, harus konsisten begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Nah, ini kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca yamin. Jangan dibaca yamini, jangan. Huruf nunnya kita sukunkan, huruf nunnya itu kita matikan begitu. Mengapa begitu? Mengapa kok huruf nun ini kita sukunkan, kita matikan? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran nih, kemudian ketika membaca Al-Quran itu kita berhenti, berwakaf. Ya, berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan seperti itu. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti nih, berwakaf nih di huruf nun. Nah, di sini huruf nunnya itu tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Jadi kalau membaca Al-Quran kita berwakaf ya, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga ini kita baca yamin seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya tuh qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Nah, jadi maksudnya tuh berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berhenti dulu kita. Berwakaf dulu ya, berhenti dulu. Ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama.
Kalau menumpukan tanda waqaf bentuknya qaf dengan lam seperti ini. Kemudian thulatum, tanwin setelahnya huruf mim. Tanwin setelahnya huruf mim. Kalau setelah tuh berarti yang berposisi sebelah kiri. Ini tanwin. Setelah tanwin huruf apa? Berarti yang di sebelah kiri. Sebelah kiri kita sebelah sini kan. Makanya ini tanwin setelahnya adalah huruf mim, atau tanwin sebelah kirinya adalah huruf mim. Perhatikan media gambar di layar. Namun perhatikan itu di samping panah di situ ada bacaannya tuh pada media gambar tuh. Nun sukun, garis miring, tanwin. Nah, kami jelaskan dulu dan perlu untuk diingat ini ya supaya nanti tidak bingung begitu. Jadi setiap kita, ingat ya, setiap kita membaca Al-Qur'an, kemudian apabila kita berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin, itu bentuknya ada 3. Baris 2 di atas huruf namanya fathatain atau tanwin fathah. Baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang satunya lagi namanya dommatain atau tanwin dommah. Jadi setiap kita membaca Al-Quran dan setiap kita menjumpai nun sukun atau tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid itu. Dan untuk menentukan hukum tajwidnya, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh tuh seperti ini. Ini tanwin, setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini yang harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping, huruf mim termasuk huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya gitu kan. Bunyi tanwinnya ini kita masukkan ke huruf mim. Ini kita baca thullatum. Jangan dibaca thullatun, tun, jangan, tapi dimasukkan, dileburkan ke huruf mim. Kemudian digunnahkan. Jadi di bagian tumnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Thullatum minal. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah begitu? Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya. Huruf alif kalau dia memiliki tanda baca, memiliki harokat ya, memiliki baris, huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Maka ini alif lam setelahnya adalah hamzah. Seharusnya dari sini, dari kita mengamati alif lam yang letaknya jajar, huruf lamnya itu ada tanda sukunnya, harusnya di sini saudara sudah tahu nih apa hukum tajwidnya seperti itu. Perhatikan media gambar di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf hamzah dan huruf hamzah huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Maka huruf lamnya dibaca jelas, dibaca izhar. Alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Minal awwalin. Di sini ada huruf waw bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini nih, seperti angka 3 terbalik ke atas nih, atau seperti huruf W. Huruf waw yang bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Belum tahu pula nih idgham bi gunnah tuh yang kayak mana. Tadi kan sudah kami jelaskan yang idgham bi gunnah tuh. Kalau masih bingung tuh seperti ini. Kalau ada huruf waw bertasydid di sininya nih, sebelum waw bertasydid, ini waw bertasydid, sebelum waw bertasydid ada huruf yang memiliki harokat fathah atau kasroh atau dommah. Nah, di sini waw bertasydid, tapi di sini yang kita temui sebelum waw bertasydid ada huruf yang memiliki harokat fathah. Maka huruf waw bertasydidnya itu dinabr.
Naber itu apa gitu kan ya. Naber itu adalah tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Jadi huruf waw bertasydid itu kita tekan, kita naikkan intonasinya. Awwalin, awwalin. Misalkan tuh dalam surah Al-Fatihah tuh, iyyaka na'budu wa seperti itu. Sama kayak gitu. Jadi huruf jadi naber itu terjadi pada beberapa tempat. Misalnya seperti huruf waw bertasydid atau huruf iya bertasydid yang dia itu bukan idgham bil gunnah seperti itu. Awwalin seperti itu. Awwalin, nah ditekan seperti itu. Kalau saudara pernah dengar kucing tuh ketika berkelahi itu seperti ini intonasi suara kucing tuh. Nyeong. Nah, itu yang nada tekanan naik, intonasi naik itu tuh naber namanya itu. Nah, yang nyeong. Nah, itu tuh naber namanya gitu. Makanya ini kita naber awalin, tapi jangan pula berlebihan, jangan dibaca berlebihan begitu jangan. Awalin seperti itu. Lin dibaca panjang. Nah, ini namanya mad arid li sukun. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Nah, supaya kita langsung bisa latihan tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok li dibaca panjang? Sama penjelasannya dengan di atas ini sama penjelasannya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang sehingga li dibaca panjang. Mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun berapa tadi? Tadi sudah kami jelaskan di atas. Kemudian huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca awalin. Jangan dibaca awalina, jangan. Kenapa kok dibaca awalin? Kenapa kok huruf nunnya kita sukunkan atau kita matikan? Nah, tadi juga sudah kami jelaskan. Kalau kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan seperti itu. Ini kita berhenti di huruf nun. Di sini huruf nun tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca awalin. Nah, seperti itu. Nah, karena huruf nunnya tidak dibaca panjang, kita berhenti di huruf nun ya kita sukunkan. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Nah, jadi maksudnya tuh dilarang untuk berwakaf. Nah, tapi kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat, ini kan di akhir ayat kan, di akhir ayat 39 daripada surah Al-Waqiah ini kan. Jadi kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat, maka tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu tersebut. Nah, cuman kalau di tengah-tengah ayat maka jangan berwakaf, jangan berhenti. Tapi kalau di akhir ayat maka tidak apa-apa. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Li ashabil yamin. Thullatum minal awwalin.